Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023048 dari Prodi Perpajakan, mata kuliah akuntansi pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Heriani, SEMAK. Materi yang akan saya sampaikan, konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Pencatatan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, kewajiban pembukuan. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah A. Wajib pajak badan. B. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. 2. Kewajiban pencatatan. Adapun yang wajib menyelenggarakan pencatatan yaitu A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat 3 memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. B. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pembukuan dan pencatatan. Adapun tujuan dari pencatatan atau pembukuan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah pengisian SPT. 2. Mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak. 3. Mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM. 4. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat dalam penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. 1. Syarat pembukuan. Adapun syarat-syarat untuk penyelenggaraan pembukuan adalah sebagai berikut. A. Memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. B. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. C. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. D. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. E. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. F. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. G. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib pajak yang wajib disimpan selama 10 tahun. 2. Syarat pencatatan. Adapun syarat pencatatan diselenggarakan adalah sebagai berikut. A. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. B. Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. C. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan selama 10 tahun. D. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto
dan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh atau diperoleh. Penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Prinsip dan metode pembukuan. Yang pertama, prinsip taat asas. Prinsip taat asas merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun sebelumnya guna mencegah pergeseran laba maupun rugi. Berikut merupakan contoh penerapan prinsip taat asas dalam metode pembukuan. A. Stelsel pengakuan penghasilan. B. Tahun buku. C. Metode nilai persediaan. Atau D. Metode penyusutan dan amortisasi. 2. Metode pembukuan. Yang pertama, metode Stelsel akrual atau accrual basis. Metode Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. B. Metode Stelsel kas atau kas basis. Metode Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut metode ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, tempat penyimpanan metode atau catatan atau dokumen. Buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dikelola secara elektronik dan disimpan di Indonesia selama 10 tahun, yaitu untuk 1. Wajib pajak orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal. 2. Untuk wajib pajak badan di tempat kedudukan. Selanjutnya ada contoh pembukuan untuk laporan pajak. Yang pertama ada pembukuan pemasukan atau pendapatan. Lalu yang kedua ada pembukuan pengeluaran atau beban operasional. Yang ketiga ada rekapitulasi laba bersih. 4. Ada penghitungan pajak penghasilan. 5. Ada rekapitulasi pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan 6. Format laporan pajak. Mungkin segitulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.